Halo adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya? Saya kembali lagi ke hadapan kalian dengan sebuah film yang sangat serdak dikdukser. Film ini berjudul First Blood Part 2. Ya, ini adalah lanjutan film Rambo First Blood yang sudah saya review sebelumnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita review filmnya. Di awal film, Rambo akan diperlihatkan sebagai seorang tahanan di sebuah penjara untuk menjalani hukumannya. Setelah di film sebelumnya, Rambo mengacak-acak reputasi polisi kota Holidayland di Amerika Serikat. Lalu, dia pun ditemui oleh satu-satunya orang kepercayaannya, yakni Kolonel Troutman. Kolonel Troutman menawarkan misi rahasia kepada Rambo, yang mana jika Rambo mau melakukannya, maka Rambo akan dibebaskan dari segala tuntutan, dan catatan kriminalnya akan diputihkan kembali. Misi itu adalah menyelamatkan tawanan perang di sebuah kamp penjara yang ada di Vietnam. Mendengar misi itu berkaitan dengan tawanan perang, Rambo pun bersedia untuk melakukannya. You interested? Yeah. Sir, do we get to win this time? This time it's up to you. Selanjutnya, Rambo melakukan perjalanan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Thailand. Di sana sudah ada Kolonel Troutman dan Marshal Murdoch selaku pimpinan di pangkalan itu, bersama dua orang kaki tangannya yang bernama Erickson dan si Uco. Rambo, been looking forward to meeting you. How was your trip? No problem. Tanpa basa-basi, Murdoch mengatakan bahwa misi Rambo ke kamp penjara itu hanya untuk memastikan keberadaan para sandera dan mengambil foto saja sebagai bukti. Dan untuk masalah penyelamatan sandera, itu akan dilakukan di fase kedua misi. Mendengar hal itu, Rambo sedikit terkejut karena menunggu fase kedua mungkin akan terlalu lama, mengingat kekejaman para tentara musuh terhadap para tawanan perang mereka. Namun, perintah tetaplah perintah. Force assault team led by Colonel Troutman will handle the extraction. Under no circumstances are you to engage the enemy. Murdoch lalu menunjukkan peralatan canggih mereka yang akan memantau perjalanan Rambo serta menjamin keselamatannya dalam melakukan misi itu. Sebagai bantuan, Rambo akan dipandu oleh seorang agen lokal yang bernama Kobau. Mereka berdua akan bertemu di titik yang telah ditentukan oleh Murdoch. I've always believed that the mind is the best weapon. Everybody involved in this mission might crack under pressure in that hell. Let me just say that Rambo is the best combat vet I've ever seen. Choose to call hell. He calls home. Rambo pun mempersiapkan peralatan perang kesayangannya, yakni pisau yang sering ia gunakan, dan juga anak panah bermata bom yang menjadi senjata favoritnya ketika sedang berperang. Saat akan terjun dari pesawat, Rambo mengalami sedikit insiden, di mana tali pengait yang ada di tubuhnya tersangkut yang membuat dirinya terseret oleh pesawat. Hal itu memaksa Rambo untuk membuang sebagian peralatannya, termasuk alat komunikasinya dengan markas, supaya dia bisa melepaskan diri. Erickson abort the mission. Pull out. It'll kill him. He'll be torn apart. Atas kejadian itu, Murdoch merasa perlu untuk membatalkan misi itu sebelum masalah lain muncul, karena menurutnya siapa yang bisa selamat dari kejadian yang seperti itu. Namun, Kolonel Troutman memaksa Murdoch untuk tetap pada rencana awal, dan setelah 36 jam mereka harus pergi ke tempat penjemputan seperti yang telah direncanakan. 36 hours to complete the mission and reach the extraction point. 36 hours, we pull out. Rupanya, Rambo berhasil mendarat dengan selamat dan sehat walafiat tanpa kekurangan sehelai rambut pun. Dia lantas menemui Kobau, agen lokal yang akan membantunya menyelesaikan misi itu. How come you're so late? Got hung up. I have arranged boat to take us downriver. Untuk menghindari kecurigaan patroli tentara musuh, Kobau dan Rambo menggunakan jasa perahu perompak untuk menyisiri sungai menuju tempat kamp penjara itu berada. Sesampainya di tepi sungai, Rambo dan Kobau langsung menuju camp itu. Sekilas memang terlihat camp itu sudah kosong karena tak ada aktivitas apapun di sana. Namun ternyata masih ada tentara musuh yang sedang berjaga di sana.
dan wanita esek-esek asik desa pun masih mencari nafkah di sana. Psycho girl Ho from village. Rembo lantas meminta Kobau untuk menunggunya di luar, sementara Rembo akan menyelinap masuk ke area camp itu untuk memastikan terkait keadaan dan juga keberadaan para tawanan. What about orders? No more orders, Cole. Rembo pun berhasil menemukan tempat tahanan ditahan, dan terlihatlah pemandangan yang sangat menyedihkan dan mengiris hati Rembo, di mana orang yang sebangsa dan setanah air dengannya berada di kondisi yang sangat memprihatinkan. Tampak juga satu dari tahanan itu sedang dihukum oleh para tentara musuh. Saat akan membawa satu dari tawanan itu pergi, Rembo hampir saja tertangkap basah oleh musuh yang sedang berjaga. Namun karena Rembo adalah seorang yang sangat piawai dengan segala senjata, Rembo mampu menumbangkan penjaga itu dengan sangat senyap. Sementara itu di Thailand, Kolonel Trotman bersama Erikson dan si Ucok sedang bersiap untuk menjemput Rembo. Dan para tentara musuh yang menyadari bahwa telah ada penyusup yang masuk ke dalam camp mereka, langsung memberikan peringatan kepada tentara-tentara lainnya. Rembo dan Kobau bersama tawanan itu harus kembali menyisiri sungai menggunakan jasa perompak yang tadi. Namun ternyata para perompak itu telah menjual Rembo dan Kobau kepada tentara musuh, sehingga musuh langsung mengirimkan kapal patroli mereka untuk menangkap dan menghabisi Rembo. Rembo yang sangat benci sekali dengan pengkhianatan melakukan perlawanan yang membuat para perompak itu terlihat sangat tidak cocok menjadi perompak, karena begitu mudahnya bagi Rembo menghabisi mereka semua dalam sekejap. Rembo lalu menyuruh Kobau dan tawanan itu untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Lalu dengan RPG yang ada di dalam kapal perompak itu, Rembo menghancurkan kapal patroli musuh itu hingga berkeping-keping. Rembo lantas meminta Kobau untuk pergi ke tempat aman, karena misinya bersama Rembo telah usai, dan Rembo lah yang akan membawa tawanan itu sampai ke titik penjemputan. Sementara itu, para tentara musuh masih terus mencari Rembo tanpa lelah sedikit pun. Rembo dan tawanan itu pun hampir tiba di tempat penjemputan yang diiringi dengan ledakan mortir yang terus dilesakkan oleh para musuh. Kolonel Troutman yang melihat bahwa Rembo membawa satu dari tawanan itu langsung melaporkan akan hal itu ke markas. Terlihat semua orang yang ada di markas itu begitu senang, kecuali Murdoch yang langsung menyuruh semua orang keluar dan memerintahkan Erikson untuk membatalkan misi penjemputan itu. Abort the mission immediately. I say again, this is a recall. I've been ordered to abort before pickup. Come on! Murdoch, for Christ's sake, we've got him in sight. Murdoch, you read. We're going down. We're not going anywhere. Kolonel Troutman yang ada di dalam heli itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia juga diancam oleh anak buah Murdoch yakni si Ucok, sehingga mereka pun meninggalkan Rembo di sana dan ditangkap oleh para tentara musuh. Kolonel Troutman pun marah besar kepada Murdoch atas apa yang baru saja ia lakukan. Namun Murdoch sama sekali tak menyesali perbuatannya, karena sedari awal memang Murdoch tak ingin menyelamatkan para tawanan itu. Yang ia inginkan hanya untuk mengetahui apakah masih ada tawanan di sana. Dan jika masih ada tawanan di sana, dia ingin melenyapkannya dan menutup kasusnya.
Dan jikalau tidak ada, maka itu akan menjadi keuntungan baginya. Karena ia hanya merasa risih terus dituntut oleh rakyat Amerika untuk membuktikan bahwa tidak ada lagi warga Amerika yang ditawan. Namun yang ia tidak sadari adalah yang ia hianati itu adalah Rambo yang sangat anti dengan pengkhianatan. Yeah, what mistake? Rambo. Disinilah Rambo sekarang, di dalam kolam kotoran babi yang penuh dengan lintah. Lalu datanglah pasukan Rusia yang menjadi aliansi Vietnam. Dia bernama Letnan Kolonel Podolsky yang merupakan pimpinan dari pasukan Rusia itu. Take him and clean him up. Podolsky menyuruh Rambo untuk menghubungi markas Amerika yang ada di Thailand dan memberitahu bahwa dia telah tertangkap karena dituduh telah melakukan kegiatan spionase dan berjanji untuk tidak melakukan hal semacam itu lagi di masa depan. Rambo yang sangat anti akan pengkhianatan tanpa rasa takut menolak permintaan Podolsky itu. Dan akhirnya, Rambo pun disiksa dengan sengatan listrik. You wish to test your strength. Good. Podolsky lalu membacakan transkrip percakapan antara Murdoch dan Erikson yang telah mereka sadap saat Murdoch memerintahkan Erikson untuk meninggalkan Rambo saat penjemputan tadi. Yang intinya, Rambo sengaja ditinggalkan untuk tertangkap. Seems you were abandoned on direct command. Akan tetapi hal itu sama sekali tak membuat Rambo berkeinginan untuk mengkhianati negaranya. Sementara di luar, Kobau datang ke camp itu, menyamar sebagai wanita esek-esek asik desa untuk menyelamatkan Rambo. Em vào nhà anh Thanh Sĩ. Anh tới nè. Karena tak kunjung melunak, Podolsky pun melakukan cara yang akhirnya dapat menaklukkan kegigihan Rambo, yaitu dengan cara mengancam akan menghabisi salah satu dari tawanan itu. Melihat Kobau ada di sana, Rambo pun melakukan hal yang sangat mengejutkan. Bukannya melaporkan keadaannya saat ini, tapi dia malah mengancam Murdoch atas apa yang telah Murdoch lakukan kepadanya. Murdoch, I'm coming to get you. Setelah melewati malam yang melelahkan, Rambo dan Kobau berhenti sejenak karena merasa sudah berada di tempat yang aman. Kobau pun meminta kepada Rambo untuk membawanya ke Amerika setelah berhasil keluar dari sana. Rambo yang juga sudah jatuh hati kepada Kobau karena perjuangan Kobau untuk menyelamatkannya, berjanji akan membawa Kobau pergi ke Amerika. Namun saat akan hendak melanjutkan perjalanan, Kobau harus gugur akibat ditembak oleh tentara musuh yang masih mencarinya. Karena telah kehilangan Kobau, Rambo pun memutuskan untuk membalaskan dendam kepada semua tentara musuh yang merenggut Kobau darinya. Dan inilah awal dari mimpi buruk bagi semua orang yang telah merenggut satu-satunya harta yang paling berharga baginya. Di sini akan terlihat nyata semua perkataan Kolonel Trautman kepada Will di film Rambo yang pertama, di mana Rambo benar-benar sangat mematikan ketika sedang bergerilya. Dengan panah, pisau, dan tangan kosong, Rambo mampu menumbangkan musuhnya satu persatu, yang membuat kita sadar bahwa kehebatan Rambo ini bukan hanya omong kosong semata. Rambo menjebak para musuh itu masuk ke dalam rimbunnya tumbuhan ilalang yang menjulang tinggi dan membakar ilalang itu yang tentunya akan sangat mudah terbakar. Dan sebelumnya juga Rambo telah menyirami tumbuhan itu dengan bensin yang membuat para tentara musuh itu langsung pada meningsoy.
Semakin banyak tentara yang dikirimkan untuk menghabisi Rambo, maka semakin banyak pula yang menjadi korban keganasan Rambo. Dengan anak panah bom yang dimilikinya, tentu sangat mudah bagi Rambo untuk meluluh lantahkan musuhnya dalam skala besar sekaligus. Rambo pun mendapatkan kesempatan one by one dengan pemimpin tentara Vietnam yang sebelumnya telah memasukkannya ke dalam kotoran babi saat Rambo tertangkap. Rambo pun meluapkan kekesalannya dengan menghabisi tentara itu dengan cara yang sangat mengejutkan. Helikopter yang ditumpangi oleh Algojo Podolsky juga dengan sangat mudah Rambo bajak, hingga terjadilah pertarungan yang sengit antara Rambo dan Algojo Podolsky itu. Melawan Algojo Podolsky itu ternyata tak sesulit yang dibayangkan, karena Rambo dapat dengan mudah membuatnya menjadi ayam penyet dalam sekejap. Dengan heli itu, Rambo kembali ke kamp musuh dan meluluh lantahkan tempat itu sampai benar-benar rata dengan tanah. Dan musuh yang sedang berjaga di sana pun tak mampu berbuat apa-apa, karena Rambo terus memborbardir mereka seakan-akan amunisi di heli itu tak pernah habis. Lalu Rambo pun menyelamatkan para tawanan itu dan membawa mereka semua pergi menuju markas yang ada di Thailand. Namun ternyata perjuangan Rambo belum usai sampai di sini saja, karena masih ada Letnan Kolonel Podolsky yang mengejar Rambo dengan helikopter yang jauh lebih besar. Podolsky menembaki heli yang dibawa Rambo sampai heli itu mengeluarkan asap yang tebal. Dengan senyum yang full, Podolsky merudal Rambo bersama tawanan yang ia bawa. Podolsky terlihat begitu senang melihat helikopter yang dibawa oleh Rambo terdampar di tengah sungai. Merasa memenangkan pertarungan yang sengit itu, dia berniat untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, setelah Podolsky dan semua pasukannya habis dibantai oleh Rambo, Rambo lalu bergegas membawa para tawanan itu kembali ke markas yang ada di Thailand untuk diberi penanganan medis sebelum dipulangkan ke negara mereka. Lone Wolf calling Wolf Den, over. We hear you, Lone Wolf. Over. Prepare for emergency landing. You heard. Prepare for arriving Fiona Elliott. Let's go! Rambo yang sangat kesal dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Murdoch, meluapkan emosinya dengan menembaki semua peralatan canggih yang dimiliki oleh Murdoch. Puas dengan merusak semua perangkat Murdoch, Rambo lalu memberikan laporan kepada Murdoch dengan cara yang tak biasa, yang membuat Murdoch kena mental seketika. Kolonel Trautman mengajak Rambo kembali ke Amerika untuk menikmati kebebasannya. Namun Rambo menolak untuk kembali ke sana karena menurutnya negara tidak peduli padanya dan kepada setiap veteran perang yang telah pensiun.
Dia akan sudi kembali ke sana jika negara yang ia cintai itu, negara yang ia bela dengan darahnya, bisa menghargai jasa setiap veteran perang yang telah meninggal, yang masih dalam pemulihan mental, dan yang sudah menjalani kehidupannya sebagai warga sipil. How we live, John. Day by day. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengkhianatan tidak akan datang dari seorang musuh. Pengkhianatan akan membuka mata kita untuk mengerti bahwa tidak peduli seberapa besar kita menghargai dan mencintai, bukan berarti kita akan mendapatkan balasan yang sama. Seperti Rambo yang rela mati untuk negaranya, tetapi saat dia kembali ke negaranya, dia malah dikucilkan dan diperlakukan buruk oleh orang sebangsa dan setanah airnya. Saya Andre pamit undur diri, terima kasih.